Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bapak dalam pemberian materi terkait dari wawasan kebangsaan untuk Indonesia lebih baik. Memang ini adalah sebuah amanah karena Bapak sendiri adalah sebagai yang memberikan terkait dari ilmu-ilmu tentang kewawasan kebangsaan dan juga pengurus dari AKPAI. eh, dan ini merupakan tanggung jawab untuk memberikan arti terkait dari apa yang meski kita lakukan sebagai warga bangsa itu sendiri ya. Adapun di dalam materi ini adalah berkenaan tentang jati diri bangsa. Siapa sesungguhnya Indonesia? Siapa kita sebenarnya? Dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Baik, next. Nah, sebelum ke situ mari kita lihat dulu dampak perubahan global yang terjadi saat ini ya. Itu kita bisa lihat yang pertama yaitu tentang canggihnya teknologi. Canggihnya teknologi merupakan salah satu abad 21 yang merebak ke berbagai dunia. Dengan adanya teknologi ini seakan-akan kita semua diberikannya akses kemudahan dan juga kesenangan karena di situ melihat kita bisa melakukan aktivitas baik di rumah, baik di kantor, dan juga di luar itu penggunaan jaringannya secara online. Nah, kelebihan dari teknologi saat ini adalah informasi yang sangat cepat. Tentunya ini menjadikan salah satu keuntungan bagi kita dengan adanya informasi dan kita mendapatkan tentang hal-hal yang baru. Dan dengan hal yang baru saat ini, maka kita bisa mendapatkan ibroh dan juga pelajaran. Kedua, canggihnya teknologi yaitu komunikasi. Bila kita melihat ya, dan zaman dulu itu kalau kita melakukan komunikasi itu sangat sulit sekali ya. Penggunaan telepon seluler, telkom ya, telepon komunikasi belum ada telepon seluler, mohon maaf ya. Itu kita ngantri gitu ya, pengen ngobrol aja gitu. Kita ngantri supaya mendapatkan sebuah kepastian lah. Ya, karena dengan adanya komunikasi ini hal yang penting. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi ini yang akan mendapatkan kepada kita salah satunya bentuk apresiasi dan bentuk ke kedekatan kita dengan seorang ya. Yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi sudah banyak sekali kita lihat gitu ya dengan berbagai perubahannya baik dari mobil sekarang udah mobil sport itu kan udah terlihat gitu ya model-model zaman modern yang saat ini sudah terlihat. Tentunya ini merupakan sebuah perubahan global yang sangat luar biasa ya. Terus tapi ada hal yang meski kita cangkam ataupun menjadikan salah satu ciri bangsa saat ini adalah menghilangkan batas dan merubah masyarakat secara dinamis. Bila pada saat ini zaman modern, tapi setidaknya hati dan pikiran kita itu tetap memiliki hati yang sederhana, memiliki hati yang betul-betul tunduk pasrah kepada Allah SWT, sehingga kita tetap mendapatkan ideologi dan juga akidah kepada Allah SWT. Dan ini adalah sebuah keseimbangan antara kehidupan dunia juga akhirat ya. Nah, kecenderungan global yang meski kita ketahui yaitu adalah berlangsungnya revolusi industri keempat, yaitu fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital. Ya, bayangkan ya, saat ini kemajuan teknologi informasi, komunikasi dalam era revolusi digital, itu penggunaan sosial media itu ya,
dari YouTube, konten YouTube, dari Facebook, dari Twitter, dan lain sebagainya tentang teknologi informasi komunikasi ini. HP sudah dari Android, dari iPhone, semuanya berbasis untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah perubahan peradaban masyarakat, berubahnya seni-seni kehidupan, kebudayaan, peradaban dan kemasyarakatan termasuk pendidikan. Ya, masuknya zaman alat-alat modern dan canggih ini memang merubahnya seni-seni kehidupan saat ini. Karena apa? Karena mungkin dengan modern saat ini seolah-olah kita itu terlalaikan dengan apa yang disuguhkan oleh mereka-mereka. Tetapi pada hakikatnya kita sebagai seorang memiliki jati diri bangsa Indonesia harus memiliki ciri khas. Jangan sampai budaya kita tergerus oleh budaya mereka. Ketika semakin tegasnya fenomena abad kreatif menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara. Nah, maksudnya di sini seperti apa semakin tegasnya fenomena abad kreatif ini? Ya, masyarakat disuguhkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru tentunya, menjunjung tinggi, berkreatif, berinovasi sebagai sumber daya strategis bagi individu. Ya, banyaknya pembuatan konten-konten dari YouTube itu merupakan masyarakat yang mungkin inovasi dan kreatif, tetapi kontennya seperti apa? Apakah mencerdaskan? Apakah hanya eh, mendapatkan kepentingan semata ataupun hanya ingin mendapatkan keuntungan tapi berdampak efek yang tidak baik. Nah, kita harus mendapatkan atau memilih konten-konten yang seakan-akan memberikan kecerdasan dan kepada kepengetahuan terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, alhamdulillah mungkin saat ini di dunia Daily Channel ini memang memberikan salah satunya itu, ingin memberikan asumsi dan juga kecerdasan kepada orang-orang yang mendengarkan dan melihatnya. Terus kecenderungan global juga itu kalau kita lihat di sebelah kanannya itu megatrend dunia 2045. Mengapa mengkonsepkan seperti itu? Karena gini, eh, tentunya tahun demi tahun itu semakin hari dunia itu semakin mendapatkan sebuah perubahan baik itu dari budaya, baik dari perkembangan masyarakatnya, baik itu dari pembelajarannya dan seluruhnya itu memang mendapatkan sebuah perubahan. Tapi perubahan itu tergantung pada SDM yang mengatur, yang mendapatkan ataupun yang bergerak dalam sebuah perubahan itu sendiri. Nah, perubahan yang terjadi yaitu perubahan geoekonomi. Ya, ekonomi saat ini kita lihat di Indonesia ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tetapi setidaknya kita sendiri yang bisa merubah terhadap sebuah gaya ekonomi itu sendiri. Bagaimana caranya? Tentunya dilakukan dengan sebuah ikhtiar-ikhtiar yang akan mendapatkan jalan eh, terkait dari perputaran keuangan untuk melakukan bisnis ekonomi itu sendiri. Terus perubahan geopolitik ya kita pahami dulu Orde Baru eh, memakai eh, otoriter dan sekarang sudah ada sedikit demokrasis ya demokrasi untuk mendapatkan pikiran-pikiran dan juga pendapat yang lain. Terus kemajuan teknologi sudah kita lihat jelas lah dari komputer, handphone, ya, terus dari kamera, semuanya itu sudah terlihat oleh kita ya. Terus perubahan iklim ya makin tua ya makin seperti ini. Semakin tua dunia, semakin tua ya perubahan iklim atau cuaca pun semakin ekstrimnya mungkin saja. Karena mungkin mendekati hari-hari akhir. Terus persaingan sumber daya alam ya saat ini kalau kita perhatikan ya banyak yang resign di kerjaannya. Kenapa? Karena mungkin eh, perusahaan sulit untuk bisa menanggung apa yang terjadi ketika corona hadir, maka disitulah
perusahaan-perusahaan harus membantirkan setir untuk mendapatkan sebuah pertama persaingan dan juga jalan terkait dari usaha itu sendiri. Terus kelas pendapat menengah, ya, terus keuangan global, perdagangan internasional, sudah kita lihat, urbanisasi global, demografi dunia. Nah, kondisi yang dihadapi di abad 21, yaitu 4 tahun industri revolusi, 35% core skill akan hilang pada 2025. 60% siswa SD akan mendapat jenis pekerjaan belum Anda sekarang. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan saat ini, di mana bangsa kita memiliki ciri khas yang luar biasa. Kalaulah kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang baik dan sukses, tentunya ini yang menjadikan tantangan bagi kita. Ya, negara itu adalah tergantung kepada diri kita yang menggerakkan dalam sebuah negara itu sendiri. Adapun siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan siap mengelola negara ini, maka tolonglah menjadi generasi-generasi yang luar biasa, ya. Nah, ini adalah 4 industri revolusi. Ya, pertama itu 30% core skill akan hilang pada 2025. Terus siswa SD akan mendapatkan jenis pekerjaan yang belum ada sekarang, ya. Terus kalau pengaruh dari globalisasi, 14,2 juta tenaga kerja cakap akan migrasi antar negara ASEAN. Jadi mungkin nanti ada perputaran, ya, pinjaman dari Jakarta ke Cina, dari Cina ke Jakarta atau ke Indonesia, mungkin akan seperti itu, ya. Terus juga kebutuhan domestik 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada 2020 meningkatkan daya saing SDM milenial, dan juga yang keempat adalah milenial digital native and aktif pengguna sosial media, ya. Jadi kondisi yang dihadapi di abad 21 itu sangat banyak sekali ternyata, ya. Tidak hanya kita berkenaan dengan forum kita, tetapi adanya sebuah eh, di mana saat itu kita harus bisa memahami terkait daripada kondisi yang dihadapi di abad 21. Nah, tentunya adalah mendapatkan sebuah tantangan identitas generasi bangsa. Apa yang menjadi tantangan itu, ya, dari generasi bangsa? Nah, di sini ada gempuran dan pola serangan pintar melalui F7, ya. Food, fuel, fashion, film, and fantasi, filosofi dan finansial. Food dari makanan, ya. Makanan sudah dicampur dengan berbagai makanan yang mengandung kepada babi supaya kita mendapatkan makanan yang haram, dan mereka sudah sekian lama merancangnya dan menghancurkan Islam sehancur-hancurnya. Itu, ya. Terus fuel bahan bakar. Lihat, dulu Pertamina yang saat ini diagung-agungkan, sekarang tidak terlihat Pertamina kemana beliau. Bahan bakar akan diganti oleh Pertalite sebetulnya. Dan Pertalite itu adalah miliknya orang-orang Yahudi, ya. Jadi tentunya ini adalah salah satunya yang harus kita persiapkan dari perubahan-perubahan itu sendiri. Terus fashion dari gaya, gaya yang kita perhatikan, ya, gaya yang mereka lakukan gitu, ya. Eh, Memang salah satunya kalaupun misalkan laki-laki hanya tidak menutup aurat sudah beres gitu, ya. Tapi setidaknya ini adalah gambaran bagi perempuan ataupun laki-laki. Fashion atau gaya ini adalah salah satu yang akan mengikat kita kepada hal yang lain. Maka seterampil mungkin mendapatkan bahan yang lebih bagus untuk menutupi aurat kalian. Terus juga film dan fantasi. Film, ya, kita disuguhkan dengan film-film yang lebih drakor gitu kan, terus fantasinya luar biasa. Sampai akhirnya masyarakat sudah terbiasa dengan film tersebut dan mendapatkan salah satu pialanya. Juga ada filosofi, ya, filosofi tentang kehidupan, tentang bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah kebijakan, memahami terkait dari satu titik kepada titik yang lain, ya. Jadi lebih percaya kepada filsuf daripada kepada Al-Quran atau kepada kitab yang menemani, dan juga memberikan salah satunya terkait dari pedoman itu sendiri. Setelah finansial ada keuangan kita, ya. Jadi
pola pikir, pola serangan mereka kita itu Indonesia itu dirubah oleh mereka supaya kita tidak sadar mengikuti mereka. Nah, terus juga ada juga yang lebih menjadi sebuah ancaman yaitu narkoba ancam generasi muda. Iya, kalau kita lihat ya ada di sini ada Jawa Tengah menduduki posisi keempat kasus penyalahgunaan narkoba Indonesia. Dulu gitu ya, dulu zaman Bapak memang kalau kita perhatikan itu banyak orang yang menggunakan narkoba itu sendiri. Tapi setidaknya mereka ketika kecil pengen keluar, pengen beres dan tidak ingin memakan barang haram tersebut, tapi susahnya luar biasa. Karena kalaupun misalkan sakau atau ketagihan, itu selalu dia menggigil badannya. Ya. Nah ini juga ada sebuah hal kamu bukan belajar atau bukan ya menguasai perbincangan warga. Kalian media sosial sebagai wadah perbincangan bertukar informasi antara satu dengan yang lain tetap memberikan dampak yang sangat positif. Sayangnya media sosial juga menjadi arena penyampaian opini, ujaran penuh kebencian, SPS dan berita masuk. Nah, ketiga adalah mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nah, ini adalah cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang 1945 di mana visinya mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berulat, adil, dan makmur. Yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pendamaian keadilan sosial. Nah, bagaimana bersikap mencapai tujuan nasional? Nah, wawasan kebangsaan adalah hal mendasar bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dalam lingkaran NKRI. Luar biasa ya. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini. Ya, wawasan kebangsaan adalah hal mendasar bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dalam lingkaran NKRI. Bagaimana kita harus bersikap? Nah, kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini. Yang ketiga, punya kepuasan kebangsaan. Keempat, bangsa berdaulat, mandiri, berkepribadian. Ya, ini yang harus kita lakukan ya. Jadi wawasan kebangsaan itu outputnya itu bangsa berdaulat, mandiri, berkepribadian. Wawasan kebangsaan tumbuhkan rasa cinta tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita kepentingan nasional. Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara. Namun dapat juga berdampak negatif jika masyarakat tidak memiliki wawasan kebangsaan. Rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa. Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Terus, wujudkan kebangkitan nasional. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Nah, di sini juga ada sebuah konsep ya di mana kita juga harus bisa memahami terkait dari apa yang diberikan ya, disampaikan. Konsep karakter dan wawasan kebangsaan terdiri dari karakter kebangsaan merupakan kebiasaan dan cara berperilaku yang menjadi ciri khas setiap warga negara untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Gunanya untuk mewujudkan cita-cita untuk berbangsa dan orang. Ya, juga wawasan kebangsaan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karakter kebangsaan yang ingin dicapai adalah manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nah, bagaimana cara memperkuat karakter bangsa? Nah, ini kalau kita perhatikan dari memperkuat karakter bangsa, ini memang sangat sulit sekali ya. Untuk memperkuatnya seperti apa dan juga bagaimana caranya. Nah, kita lihat. Nah, mengemban nilai-nilai karakter itu terdiri dari olah pikir,
olah rasa, olahraga, olah hati. Nah, ya. Terus juga religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Ya. Memperkuat rasa kebangsaan, khususnya di kalangan anak muda, adalah tugas kita. Ya.